Bayangkan, kamu terbangun tanpa ingatan sedikit pun tentang siapa dirimu sebenarnya. Lalu perlahan, kamu menyadari bahwa dunia di sekitarmu tidak masuk akal. Tidak ada matahari, tidak ada masa lalu yang jelas, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu siapa dirinya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana jika seluruh hidupmu ternyata hanyalah sebuah eksperimen? Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Dark City tahun 1998. Dalam satu wawancara, sutradara kawakan Indonesia Mas Joko Anwar pernah mengatakan bahwa film ini merupakan salah satu film favorit sekaligus film terbaik versinya sendiri. Nah, karena itulah saya menjadi penasaran. Jujur saja, sebelumnya saya belum pernah menonton film ini. Jadi pertanyaannya, memang seseru apa sih film yang dipuji Mas Joko Anwar? Langsung saja kita buktikan bersama. Jadi kieu barudak. Kisah berfokus pada seorang pria bernama Murdoch. Murdoch terbangun dalam bak mandi dengan kondisi hilang ingatan. Ia sama sekali tidak mengingat siapa dirinya sendiri, dari mana asalnya, bahkan apa yang sedang terjadi pun dia tidak mengetahuinya. Saat kebingungan, ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah akuarium kecil berisi ikan. Karena kasihan melihat ikannya ngap-ngapan, Murdoch pun memasukkan ikan tersebut ke dalam air bak mandi. Prioritasnya jelas, identitas boleh hilang, tapi ikan tetap harus diselamatkan. Setelah berpakaian, Murdoch menemukan sebuah kartu bertuliskan Shell Beach. Belum sempat berpikir lebih jauh, telepon di kamarnya tiba-tiba berdering. Ada seseorang yang mengaku sebagai dokter. Dokter tersebut mengatakan bahwa ingatan Murdoch telah dihapus oleh sekelompok orang yang sedang melakukan eksperimen terhadap dirinya. Alih-alih mendapatkan penjelasan yang menenangkan, Murdoch justru dibuat syok setelah menemukan mayat seorang wanita di kamar itu. Panik bukan main, ia langsung memutuskan untuk kabur dari sana. Saat keluar menuju lobi hotel, Murdoch menyadari sesuatu yang sangat aneh. Semua jam menunjukkan pukul 12 tepat. Lebih aneh lagi, seluruh orang di sekitarnya tampak tertidur secara bersamaan. Bayangkan, sedang jalan lalu seluruh kota tiba-tiba AFK serentak, menghilang dari Land of Dawn. Untungnya, Murdoch tidak langsung mengira dirinya masuk server error. Tak lama kemudian, jarum jam kembali bergerak dan semua orang langsung bangun seperti tidak terjadi apa-apa. Penjaga hotel mengatakan bahwa Murdoch sudah menginap di sana selama 3 minggu. Dari buku tamu itulah, Murdoch akhirnya mengetahui namanya, yaitu J. Murdoch atau Jale Murdoch. Anjir. Ketika berjalan sendirian, Murdoch mencoba menebak-nebak panjangan huruf J tersebut. Mungkin Jason Murdoch, mungkin juga Jajang Murdoch, atau bisa jadi Junaedi Murdoch. Entah kenapa, otaknya lebih semangat menebak nama daripada mencari tahu kenapa ada mayat di kamarnya tadi. J something Murdoch? My name's Jason Murdoch, John Murdoch. Like the lazy ocean hugs the shore. Sementara itu, di sebuah bar, kita diperkenalkan dengan seorang penyanyi cantik bernama Emma. Emma ternyata adalah istri dari Murdoch. Saat sedang bekerja, ia didatangi oleh dokter yang sebelumnya menelpon Murdoch. Dalam pertemuan tersebut, dokter menjelaskan bahwa Murdoch merupakan pasiennya yang mengalami gangguan ingatan dan kecemasan. Ia juga menyinggung soal dugaan perselingkuhan yang membuat hubungan rumah tangga mereka memburuk. Sebelum pergi, dokter meminta Emma segera menghubunginya jika suatu saat bertemu dengan Murdoch. Oke, sampai sini kita sebut saja si Murdoch sebagai John agar lebih mudah dalam mengucapkannya. Oke? Understand, it is imperative that I be the first one to reach him. Di sisi lain, lokasi penemuan mayat mulai diselidiki oleh seorang inspektur polisi. Untuk mempermudah cerita, kita panggil saja beliau Pak Inspektur. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, polisi mulai mencurigai John sebagai pelaku pembunuhan. J. Murdoch stops to save a dying fish. Dan yang membuat Emma semakin terkejut, korban yang diduga dibunuh John ternyata bukan hanya satu orang, melainkan sudah 6 wanita. Loh, tentu saja Emma tidak percaya begitu saja. Bagaimanapun juga ia adalah suaminya sendiri. Murdoch, if you'll just give me half a second. Kembali ke John yang masih kebingungan mencari jawaban. Dalam pelariannya, ia bertemu dengan seorang wanita malam yang membantunya lolos dari 2 polisi yang mulai mencurigainya.
Karena mengira John adalah pelanggan kaya, wanita tersebut membawanya ke tempat tinggalnya. Namun, ketika suasana mulai mengarah ke kegiatan yang tidak baik untuk kesehatan si burung kecil, John memilih pergi. Identitas memang hilang, tapi prinsip masih aktif ternyata. Anjir, John kuat iman maneh. I'll be right out. Satu-satunya petunjuk yang dimiliki John saat ini hanyalah kartu bertuliskan Shell Beach. Karena itu, ia memutuskan mencari tempat tersebut dengan harapan bisa menemukan jawaban atas semua misteri yang dialaminya. Saat sedang mencari petunjuk, tiba-tiba muncul beberapa pria berkulit pucat yang mengenakan pakaian serba hitam. Ketika John bertanya siapa mereka, orang-orang itu malah balik bertanya, "Maneh saha?" Salah satu dari mereka kemudian mencoba menghipnotis John. Kurang lebih metodenya mirip acara sulap di televisi, cuma tanpa musik dramatis dan tanpa teriakan penonton. Anehnya, hipnotis tersebut tidak bekerja sama sekali. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya. John tiba-tiba menunjukkan kemampuan yang luar biasa berupa telekinesis, yaitu kemampuan menggerakkan benda hanya dengan pikirannya. Kemampuan itu langsung menyebabkan papan reklame besar runtuh dan menewaskan salah satu pria pucat tersebut. John melihat sesuatu keluar dari kepala pria itu. Bentuknya mirip ubur-ubur aneh dengan banyak tentakel. Makhluk tersebut hanya bertahan beberapa saat sebelum akhirnya mati setelah terkena udara di luar. Dan sejak momen itulah, John mulai sadar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar kasus pembunuhan biasa. Cerita kembali beralih ke Emma yang baru saja diantar pulang oleh Pak Inspektur. Sebelum pergi, beliau kembali mengingatkan agar Emma segera menghubunginya jika bertemu dengan John. Ya, wajar saja orang yang dicari polisi karena dugaan 6 kasus pembunuhan. Tentu tidak bisa dianggap perkara sepele. Namun begitu Emma masuk ke rumahnya, ternyata ada seseorang yang sudah lebih dahulu menunggu di dalam. Dan orang itu tidak lain adalah John itu sendiri. John datang bukan untuk membuat keributan. Ia hanya ingin mendapatkan jawaban. Sayangnya, Emma juga sama kebingungannya. John ingin tahu siapa dirinya sebenarnya, sedangkan Emma ingin tahu kenapa suaminya mendadak hilang ingatan. Dan sekarang malah dicari polisi. Akhirnya, percakapan mereka malah seperti dua orang yang sama-sama datang ke kantor pelayanan publik tanpa membawa berkas lengkap. Banyak pertanyaan dan nol jawaban. Belum sempat pembicaraan mereka berkembang, Pak Inspektur ternyata belum benar-benar pergi. Saat melihat John berada di dalam rumah, beliau langsung berusaha menangkapnya. Emma yang masih percaya bahwa suaminya bukan pembunuh, akhirnya menyuruh John untuk kabur sementara dirinya mencoba menghalangi sang inspektur. Dalam keadaan mendesak, John kembali menunjukkan kemampuan aneh yang sebelumnya muncul saat menghadapi orang-orang pucat tadi. Kali ini, kemampuannya bahkan jauh lebih tidak masuk akal. Ia seolah mampu menciptakan sebuah pintu rahasia secara spontan pada dinding dan langsung melarikan diri melalui jalan tersebut. Kalau kemampuan begini ada di dunia nyata, tukang bangunan mungkin sudah banyak yang pensiun dini. Dalam pelariannya, John kembali mencoba mencari informasi mengenai Shell Beach. Ia bertanya kepada sang sopir apakah tahu lokasi pantai tersebut. Sopir taksi menjawab dengan sangat yakin bahwa tentu saja ia tahu Shell Beach. Namun ketika John bertanya bagaimana cara menuju ke sana, sang sopir langsung kebingungan dan mengaku tidak tahu jalannya. Semua orang tahu tempatnya, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana caranya menuju ke sana. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, John kembali memeriksa kartu yang ia miliki. Di bagian belakang kartu itu terdapat nama seorang bernama Carl Harris. Carl Harris, anjing nih hese. Berbekal informasi tersebut, ia pergi ke wartel dan mencari alamat Carl melalui buku telepon. Saat sedang bertanya arah kepada seorang penjual koran, John kembali dibuat heran. Wajah penjual koran itu sangat mirip dengan penjaga hotel yang ia temui sebelumnya. Awalnya, ia mengira hanya kebetulan saja, namun semakin banyak keanehan yang terjadi, semakin sulit baginya untuk percaya pada kata kebetulan. Setelah melakukan perjalanan panjang menggunakan kereta selama berjam-jam, John akhirnya tiba di rumah Carl Harris. Anjir hese nyebut si Carl, kita panggil saja si Harris ya. Di sana, ia disambut hangat oleh seorang pria tua yang mengaku sebagai pamannya. Menurut pria tersebut, dirinya adalah kakak dari ayah kandung John. After you.
You don't remember that, really? Glad to have you back, Johnny. Even if it is for... Sang paman kemudian menunjukkan berbagai foto masa kecil John. Dalam salah satu foto, terlihat jelas adanya bekas luka bakar di bagian lengan John. Ketika ditanya mengapa luka tersebut, sang paman menjelaskan bahwa John pernah mengalami kecelakaan kebakaran saat masih kecil. Masalahnya, ketika John memeriksa lengannya sendiri sekarang, tidak ada bekas luka sedikit pun. Seketika, rasa curiga kembali muncul. Jika foto-foto itu asli, seharusnya bekas luka tersebut masih ada. Tetapi, jika bekas luka itu tidak ada, lalu siapa sebenarnya orang yang ada di foto itu? Means these are all lies! You burnt your arm pretty bad enough. Sejak terbangun di bak mandi, terlalu banyak kejadian aneh yang tidak masuk akal. Mulai dari hilang ingatan, mayat misterius, orang-orang pucat berjas hitam, kemampuan telekinesis yang tiba-tiba muncul, hingga orang-orang yang wajahnya terlihat sama meskipun memiliki identitas yang berbeda. Namun, ada satu hal yang jauh lebih mengganggu daripada semuanya. John mulai menyadari bahwa selama ia berkeliling mencari jawaban, matahari tidak pernah muncul sama sekali. Waktu terus berjalan, ia sudah terjaga lebih dari 24 jam. Namun, langit tetap gelap seperti malam yang tidak pernah berakhir. Tidak ada pagi, tidak ada siang, dan tidak ada sore. Hanya malam yang terus berlangsung tanpa If you're henti. tired, anything's possible. Look, Dan dari situlah John mulai menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan kota ini. Sementara itu, sang paman diam-diam menghubungi Emma dan memberitahu bahwa John sedang berada di rumahnya. Mereka semua menganggap John mengalami gangguan mental berat sehingga tidak mampu membedakan kenyataan dan hayalan. Namun, tanpa mereka sadari, justru John lah yang perlahan mulai melihat kenyataan yang sesungguhnya. Tak lama kemudian, John memergoki percakapan tersebut dan langsung memutuskan pergi lagi. Ia merasa tidak ada seorang pun yang percaya pada apa yang sedang dialaminya. Lalu, tibalah momen paling aneh sejauh ini. Ketika jam kembali menunjukkan pukul 12 tepat, seluruh orang di kota itu mendadak tertidur secara bersamaan. Mobil-mobil berhenti di tengah jalan, aktivitas pun langsung terhenti total. Kota yang tadinya hidup berubah menjadi sunyi dalam hitungan detik. Kali ini, John tidak ikut tertidur. Untuk pertama kalinya, ia menyaksikan sendiri sesuatu yang selama ini terjadi setiap pukul 12 malam. Bangunan-bangunan di sekelilingnya mulai bergerak sendiri. Gedung bertambah tinggi, jalanan berubah bentuk, lorong-lorong bergeser dari tempatnya. Seluruh kota seolah sedang dirombak oleh tangan raksasa yang tidak terlihat. Hello? Wake up! Hey! Can anybody hear me? Setelah menyaksikan seluruh kota berubah bentuk tepat di depan matanya, John semakin yakin bahwa semua keanehan yang dialaminya bukanlah hayalan. Sayangnya, sebelum sempat mencerna apa yang baru saja terjadi, ia kembali didatangi oleh orang-orang pucat berjas hitam yang sebelumnya mencoba menangkapnya. Kali ini, mereka tidak datang untuk berbasa-basi. Mereka datang untuk membunuh John. Wow! Beruntung, John berhasil melarikan diri tepat waktu. Dalam pelariannya, ia akhirnya bertemu kembali dengan Pak Inspektur. Karena sudah tidak punya banyak pilihan, John memutuskan menceritakan semua yang telah ia alami. Awalnya, Pak Inspektur menganggap cerita tersebut tidak masuk akal. Bayangkan, ada seseorang yang datang lalu mengatakan bahwa kota ini bisa berubah bentuk sendiri setiap tengah malam. Semua orang tertidur bersamaan, dan ada kelompok manusia pucat yang bisa mengendalikan pikiran. Kalau kamu dengar cerita ini di warung kopi jam 2 pagi, kemungkinan besar yang ditanyakan bukan sumber informasinya, melainkan kopi apa yang kamu minum. Namun, semakin lama berbicara dengan John, Pak Inspektur mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Terlebih ketika John bertanya satu hal sederhana. Kapan terakhir kali Anda melihat matahari? Pertanyaan itu membuat Pak Inspektur terdiam, dan ia mencoba mengingat tapi tidak bisa. Aneh memang, semua orang tahu matahari itu ada, tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar ingat kapan terakhir kali melihatnya. Seolah-olah ingatan mereka tentang siang hari memang ada, tetapi tidak benar-benar terjadi. John kemudian menceritakan seluruh kejanggalan yang ia alami, mulai dari orang-orang tertidur serentak, bangunan yang berubah bentuk, hingga kemampuan telekinesis yang tiba-tiba muncul dalam dirinya.
Untuk membuktikan bahwa dirinya tidak mengarang cerita, John bahkan menunjukkan sebagian kemampuannya kepada Pak Inspektur. Dan untuk pertama kalinya, sang inspektur mulai percaya. Tak lama kemudian, Emma datang menjenguk mereka. Dalam percakapan tersebut, John mengetahui bahwa Emma pernah menemui dokter yang mengaku sebagai dokter pribadinya. Karena merasa dokter itu mengetahui sesuatu yang penting, John meminta alamat tempat tinggalnya. Menariknya, kali ini Pak Inspektur memilih membantu John. Setelah melihat sendiri bagaimana keanehan yang terjadi, ia mulai yakin bahwa kasus ini jauh lebih besar daripada sekedar kasus pembunuhan. Tidak butuh waktu lama, mereka akhirnya berhasil menemukan sang dokter. Begitu bertemu, dokter tersebut langsung berbicara tanpa banyak basa-basi. Ia mengatakan bahwa John memang merupakan subjek eksperimen. Bahkan bukan hanya John, melainkan seluruh penduduk kota ini. Ais, ngeri. Mendengar hal itu, tentu saja semua orang langsung kebingungan. Eksperimen naon? Saha nu ngalakukeunna? Naon tujuanna? That you are the subject of their experiment. We all Dokter lalu are. menjelaskan bahwa orang-orang pucat yang selama ini memburu John bukanlah manusia biasa. Mereka adalah makhluk asing atau alien yang sedang melakukan penelitian terhadap umat manusia. Menurut penjelasannya, seluruh kota ini sebenarnya hanyalah sebuah laboratorium raksasa. Setiap malam, tepat pukul 12, para alien membuat seluruh penduduk tertidur. Setelah itu, mereka mengubah struktur kota, memindahkan bangunan, menukar identitas, bahkan mengganti ingatan setiap orang yang tinggal di sana. Misalkan, hari ini dia polisi, besok bisa menjadi tukang koran, besoknya lagi bisa menjadi tukang galon, atau bisa menjadi seorang germo. Semua identitas tersebut hanyalah hasil manipulasi ingatan. Saat mendengar penjelasan itu, John langsung teringat pada penjual koran yang wajahnya mirip dengan resepsionis hotel. Ternyata itu bukanlah kebetulan. Mereka memang orang yang sama, hanya memiliki identitas dan ingatan yang berbeda. Dokter kemudian menjelaskan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Alien-alien itu sedang mencoba memahami manusia. Mereka percaya bahwa rahasia terbesar umat manusia terletak pada ingatannya. Mereka menganggap memori adalah jiwa seseorang. Dengan menukar dan mencampurkan ingatan manusia setiap hari, mereka berharap bisa menemukan apa yang membuat manusia menjadi makhluk yang unik. Singkatnya, seluruh penduduk kota ini selama bertahun-tahun telah hidup dalam kehidupan palsu yang terus berubah-ubah tanpa mereka sadari. Untung saja yang berubah di film ini cuma identitas. Coba kalau tagihan listrik ikut berubah setiap malam. Apalagi kalau BBM Pertamax ikut berubah setiap malam. Mungkin para alien sudah digulingkan warga Konoha dari dulu. Namun, dari seluruh umat manusia yang menjadi bahan percobaan, hanya ada satu orang yang berbeda, yaitu John. Entah karena terlalu sering mengalami perubahan identitas atau alasan lainnya, otak John perlahan berevolusi. Ia mulai mengembangkan kemampuan yang sama seperti para alien, yaitu kemampuan mengubah realitas menggunakan pikirannya. Karena itulah, para alien menganggap John sebagai ancaman. Bukan hanya ancaman bagi eksperimen mereka, tetapi ancaman juga bagi keberlangsungan ras alien tersebut. Saat itulah, dokter menawarkan satu-satunya jalan untuk mengetahui seluruh kebenaran. Ia memberikan sebuah serum khusus. Menurut sang dokter, serum tersebut dapat membuka seluruh fakta yang selama ini disembunyikan. Namun, waktunya tidak banyak. Jika John ingin mengetahui semuanya, ia harus menggunakan serum itu sebelum para alien berhasil menangkapnya kembali. Sementara itu, di tempat lain, Emma kembali didatangi oleh orang-orang pucat. Tujuan mereka jelas, mencari tahu keberadaan John sebelum semuanya terlambat. Di sisi lain, John, dokter, dan Pak Inspektur akhirnya sampai di ujung wilayah kota. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan perahu kecil menuju lokasi yang diyakini sebagai jalan menuju Shell Beach. Dalam perjalanan itu, sang dokter mulai menjelaskan seluruh kebenaran yang selama ini disembunyikan. Menurutnya, semuanya berawal dari kedatangan para alien. Ras makhluk tersebut sedang berada di ambang kepunahan. Tubuh asli mereka sangat rapuh dan tidak mampu bertahan lama. Karena itulah, mereka mengambil tubuh manusia yang telah mati dan menggunakannya sebagai cangkang atau wadah. Makhluk mirip ubur-ubur yang sempat dilihat John sebelumnya adalah bentuk asli dari mereka. Dokter melanjutkan penjelasannya. Kota ini beserta seluruh penduduknya hanyalah sebuah eksperimen raksasa. Para alien terus menukar identitas, pekerjaan, keluarga, bahkan masa lalu setiap orang hanya untuk memahami apa yang membuat manusia berbeda dari makhluk lainnya. Eksperimen tersebut tidak berjalan sesuai rencana, dan masalah itu bernama John Murdoch.
Setelah berkali-kali mengalami pergantian identitas dan manipulasi memori, otak John justru berkembang dengan cara yang tidak pernah diperkirakan para alien. Ia memperoleh kemampuan yang sama seperti mereka, bahkan potensinya pun jauh lebih besar. Itulah sebabnya para alien mati-matian berusaha menangkapnya. Bukan karena John mengetahui terlalu banyak, melainkan karena John telah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. You bring back memories, even a lost wallet. Then they observe the results. They're dying, you see. Their entire race is on the brink of extinction. But our souls, that makes us different from them. They think we can save them. This is imagine everyone is like being forced. Their experiment. They control everything here, even the sun. You have developed their ability to tune. That is how they. Tak lama kemudian, akhirnya mereka tiba di ujung perjalanan. Di hadapan mereka berdiri sebuah pintu besar yang terlihat seperti gerbang menuju Shell Beach. John yang sejak awal penasaran langsung mendekat. Dalam pikirannya, di balik pintu itu mungkin terdapat pantai yang selama ini ia cari. Namun, ketika pintu tersebut dibuka, kenyataan yang muncul justru jauh lebih mengejutkan. Di balik pintu itu, tidak ada pantai, tidak ada laut, tidak ada dunia luar. Yang ada hanyalah sebuah tembok raksasa, sebuah batas buatan yang menutupi sesuatu. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, John dan Pak Inspektur mulai menghancurkan tembok tersebut. Dan saat tembok itu akhirnya roboh, mereka langsung dibuat terdiam. Di baliknya bukanlah pantai, melainkan ruang angkasa. Ya, ruang angkasa. Kosong, gelap, dan tak terbatas. Pada detik itulah, seluruh misteri kota ini mulai terpecahkan. Ternyata kota tempat tinggal mereka bukanlah bagian dari bumi, bahkan bukan bagian dari negara manapun. Kota ini sebenarnya adalah sebuah struktur raksasa yang melayang di tengah ruang angkasa. Sebuah kota buatan yang dijadikan laboratorium oleh para alien. Dan seolah kejutan itu belum cukup, para alien tiba-tiba muncul bersama Emma yang berhasil mereka tangkap. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Dalam kekacauan tersebut, Pak Inspektur dan salah satu alien terlempar melewati batas perlindungan kota. Dari situlah semakin jelas terlihat bahwa seluruh tempat ini memang hanyalah sebuah kota buatan yang berada di tengah kehampaan kosmos. Sekarang tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi teori, dan tidak ada lagi dugaan. John akhirnya mengetahui kenyataan yang sesungguhnya. Selama ini, dirinya hidup di dalam sebuah eksperimen raksasa milik bangsa alien. Dan yang lebih mengerikan lagi, semua rahasia tersebut merupakan permulaan dari konflik yang sebenarnya. Karena Emma berada di tangan mereka, John terpaksa mengikuti kemauan para alien dan dibawa menuju markas mereka yang berada jauh di bawah kota. Di tempat itulah, John akhirnya bertemu dengan pemimpin mereka. Cek orang Sunda mah ini teh raja terakhirnya lah. Ia memerintahkan agar ingatan John diambil dan dipelajari. Dokter yang selama ini bekerja untuk para alien kemudian diperintahkan menyiapkan proses tersebut. Tugasnya sederhana, hapus identitas John yang sekarang lalu gantikan dengan ingatan yang baru. Kelihatannya sederhana, masalahnya para alien lupa satu hal penting. Mereka memang sudah mempelajari manusia, tapi mereka belum sepenuhnya memahami manusia, terutama soal kemampuan manusia untuk berbohong, membangkang, dan diam-diam punya rencana sendiri. Dan itulah yang dilakukan sang dokter. Selama ini ternyata ia diam-diam mengembangkan sebuah serum khusus. Serum tersebut berisi kumpulan pengetahuan dan pengalaman yang dirancang untuk ditanam langsung ke dalam pikiran seseorang. Kalau biasanya orang-orang harus belajar bertahun-tahun untuk menguasai sesuatu, serum ini bisa membuat seseorang memahami semuanya dalam hitungan detik. Singkatnya, ini seperti mendownload tutorial lengkap langsung kepada otak tanpa perlu menonton iklan terlebih dahulu. Alih-alih menuruti perintah alien, dokter justru menyuntikkan serum itu kepada John. Dan isi serum tersebut bukanlah sembarang pengetahuan. Di dalamnya terdapat pemahaman mengenai kekuatan telekinesis serta cara mengembangkan kemampuan tersebut. Begitu serum bekerja, perubahan besar langsung terjadi. John yang sebelumnya hanya memahami sebagian kecil kekuatannya, kini mulai mengerti bagaimana cara menggunakannya secara penuh. Dan dalam sekejap, ia melepaskan diri dari ikatan dan langsung berhadapan dengan sang pemimpin alien. Pertarungan yang terjadi setelahnya benar-benar di luar nalar. Tidak ada baku hantam, tidak ada jurus silat, tidak ada bebaledogan. Yang saling bertarung adalah pikiran mereka. Kedua sosok tersebut menggunakan telekinesis dalam skala yang sangat besar, sehingga menciptakan gelombang energi raksasa yang menghancurkan markas bawah tanah alien. Bangunan itu runtuh, dindingnya hancur, dan seluruh kota ikut bergetar.
Pertarungan kemudian berlanjut ke permukaan kota. Kini John mampu melayang di udara layaknya superhero, sementara sang pemimpin alien terus berusaha menghentikannya menggunakan seluruh kekuatan yang ia miliki. Namun, untuk pertama kalinya, sejak eksperimen ini dimulai, para alien menghadapi lawan yang lebih kuat dari mereka sendiri. Pemimpin alien mencoba menyerang menggunakan berbagai benda di sekitarnya, pisau, puing-puing bangunan, hingga struktur kota yang digunakan sebagai senjata. Sayangnya, semua itu tidak cukup. John berhasil menahan setiap serangan dan membalas dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, sang pemimpin alien kalah, dan bersama kekalahannya, berakhirlah kekuasaan para alien atas kota tersebut. Setelah seluruh ancaman berhasil disingkirkan, John segera mencari Emma. Namun, dokter menyampaikan kabar yang cukup menyedihkan. Sebelum semua kekacauan tadi, Emma sudah lebih dulu diberikan identitas dan ingatan baru oleh para alien. Lebih buruknya lagi, tempat penyimpanan lamanya ikut hancur saat markas bawah tanah runtuh. Yang artinya, Emma yang sekarang bukan lagi Emma yang dulu dikenal John. Setidaknya, bukan dalam ingatannya. Meski begitu, dokter juga mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Kini John memiliki kekuatan yang bahkan melebihi seluruh alien jika digabungkan. Dengan kemampuan tersebut, ia bisa mengubah kota sesuka hatinya, dan itulah yang kemudian ia lakukan. Selama ini kota tersebut tidak pernah memiliki lautan sungguhan, maka John lah yang menciptakannya. Ia membuka jalur air dan membuat wilayah kosong di sekitar kota berubah menjadi hamparan laut luas. Kalau para alien selama bertahun-tahun sibuk membuat eksperimen sosial, John langsung memilih proyek reklamasi versi dewa. Bedanya, yang ini tidak perlu rapat, tidak perlu tender, dan tidak perlu studi kelayakan 3 jilid. Tidak berhenti sampai di situ, John juga mengubah struktur kota dan memutarnya kembali hingga menghadap ke arah matahari. Akhirnya, untuk pertama kalinya, cahaya matahari itu benar-benar muncul di kota tersebut. Misteri kenapa kota ini selalu gelap pun akhirnya terjawab. Para alien selama ini menghindari sinar matahari karena kondisi tubuh mereka sangat rentan terhadap lingkungan luar. Sekarang semua itu telah berakhir. Meskipun John masih belum mengetahui masa lalunya yang sesungguhnya atau dari mana asalnya, setidaknya kini ia memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri. Dan pada akhirnya, John kembali menemui Emma. Emma memang tidak memiliki ingatan tentang dirinya, tidak mengingat kehidupan sebelumnya, tidak mengingat semua yang pernah mereka lalui bersama. Namun John tetap memilih mendekatinya, bukan untuk memaksakan masa lalu, melainkan untuk memulai semuanya dari awal. Ending yang cukup membingungkan saat pertama kali ditonton, tapi justru semakin menarik ketika dipikirkan kembali. Dan karena pada akhirnya, Dark City bukan hanya bercerita tentang alien atau kekuatan super. Film ini juga berbicara tentang identitas, ingatan, dan pertanyaan sederhana yang mungkin pernah terlintas kepada banyak orang. Kalau seluruh ingatan kita dihapus dan diganti, apakah kita masih ingin menjadi orang yang sama? Pertanyaan itulah yang menjadi inti dari seluruh cerita film ini. Dan jujur saja, setelah saya menonton film ini, saya jadi paham kenapa banyak orang menganggap Dark City menjadi salah satu film fiksi ilmiah terbaik yang pernah dibuat. Oke, cukup. Sekian dari El Jali Company. Saya mengucapkan terima kasih kalau kalian sudah menonton dan terus dukung saya agar terus membuat konten dan juga agar cepat menghasilkan uang.